Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah di kesempatan kali ini kita kembali berada dalam majelis yang mulia. Mungkin majelis ini adalah majelis yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali pada sesi yang pertama, kita akan membahas masalah zakat dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kita akan lihat pembahasan lanjutan dari masalah zakat, di mana kita akan melihat kembali beberapa ketentuan dalam masalah zakat yang diterangkan dalam beberapa hadis. Hadis yang terakhir kalau di penomoran kami, hadis nomor 628 dan 629, yaitu dari Ali radhiyallahu anhu, menerangkan tentang syarat zakat harus terpenuhinya haul, harta tersebut bertahan selama 1 tahun dulu. Dan yang kedua, harta tersebut telah mencapai nisab. Nisabnya nanti yang disebutkan dalam hadis Ali, kalau untuk dirham, mata uang perak, itu 200 dirham. 200 dirham, kalau menurut hitungan para ulama untuk saat ini setara dengan 595 gram perak murni. 595 gram perak murni. Sedangkan untuk emas disebutkan dalam hadis Ali, nisabnya 20 dinar. Untuk emas nisabnya itu 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Maka kalau para jamaah hitung-hitung, kalau mau dirupiahkan untuk perak tadi setara dengan 595 gram perak. Itu kalau mau dirupiahkan, taruhlah harga perak murni. Perak itu tidak terlalu mahal, 1 gram perak itu 10.000 rupiah. Berarti untuk hitungannya mendekati 6 juta. 10.000 rupiah berarti mendekati 6 juta rupiah. Kemudian kalau emas tadi 20 dinar setara dengan berapa tadi? 85 gram emas murni. Berapa harga emas sekarang? Per gramnya 400 atau 500 ya. Taruhlah 500.000, maka nantinya setara dengan mendekati 42,5 juta rupiah. Ya, 40-an lah, 40-an juta rupiah. Nah, saat ini uang yang kita gunakan adalah uang kertas. Pecahan 100.000, 50.000, kita punya tabungan atau simpanan seperti itu. Maka kata para ulama, dekati dengan hitungan nisab emas atau nisab perak tadi. Antara nisab perak dan nisab emas, tadi perak berarti berapa rupiah? Berapa rupiah? Sekitar 6 juta gitu. Terus kalau emas 40-an juta rupiah. Maka kalau kita punya mata uang, punya simpanan, punya tabungan, bertahan sudah setahun, kena zakatnya itu ketika sudah di atas nisab antara perak dan emas. Mana yang mencapai duluan, perak duluan atau emas? Perak. Berarti perak tadi
6 juta rupiah. Berarti yang punya simpanan, yang punya mata uang di atas 6 juta rupiah, mulai dari 6 juta itu ke atas, bertahan selama 1 tahun atau haul, berarti kena zakat 2,5% atau 1/40. Di sini dipersyaratkan haul, artinya tadi bertahan selama 1 tahun. Andai bapak ibu-ibu itu punya simpanan tadi 1 tahun tidak nyampe, awalnya 6 juta, dia sudah hitung masuk haul. Dia sudah hitung masuk nisab. Jalan 6 bulan, ternyata ada kebutuhan, turun. Jadi 3 juta rupiah. Jadi 3 juta rupiah. Berarti sudah turun di bawah nisab. Maka nanti tunggu hartanya nanti di atas nisab lagi, mulai dari 6 juta lagi, baru nanti dia hitung lagi kapan mulai 1 haulnya. Kalau dikatakan haul 1 tahun, itu yang dimaksud 1 tahun hijriah. Sekarang tanggal berapa hijriah? Kedua apa? Jumadal Ula. Kemarin kan Ba'da Mulut, Rabiul Tsani. Ya, sekarang Jumadal Ula. Ya. 2 Jumadal Ula. Taruhlah harta saya ini di atas nisab sekarang 10 juta rupiah. Ternyata di bulan Ramadan ada keperluan turun di bawah, beli sesuatu, kebutuhan, turun akhirnya jadi 3 juta rupiah. Berarti tunggu lagi nanti di atas nisab. Taruhlah nanti bulan Syawal dapat penghasilan lagi, baru nanti ketika itu naik nanti di atas 6 juta. Nah, ketika naik, mulai lagi hitung haulnya dari situ. Taruhlah bulan Syawal. Berarti nanti Syawal tahun berikutnya lihat, oh ternyata sudah di atas 6 juta, bahkan jadi 40 juta rupiah. Berarti Syawal berikutnya, ini 1438 Hijriah, berarti Syawal 1439 Hijriah. Baru nanti hitung zakatnya, dikalikan 40 juta tadi dikalikan 2,5%. Atau dikalikan 1/40 atau dibagi 40. Berarti berapa? 40 juta. 40 juta bagi 40, 1 juta rupiah. Di bulan Syawal 1439 Hijriah, dia keluarkan zakatnya 1 juta rupiah. Ya, kalau khawatir ini mungkin tabungan ini belum dihitung, nanti simpanan ini belum dihitung. Ingat, yang masuk di sini nanti harta yang bergerak. Rumah nggak usah masuk dalam hitungan, mobil nggak usah masuk dalam hitungan, motor nggak usah masuk dalam hitungan. Kalau itu cuma dipakai pribadi, ya. Maka yang harta bergerak, artinya simpanannya di tabungan itu berapa, uang cashnya itu berapa, dihitung totalnya semuanya. Nah, dapat 40 juta tadi misalnya, tinggal dikalikan 2,5% atau dibagi 40, dapatnya 1 juta rupiah. Dia mau lebihkan daripada itu nggak apa-apa, karena mungkin khawatir ini jangan-jangan ada yang nggak kehitung atau kurang pas hitungannya. Maka nanti dia tinggal lebihkan, itu terserah. Namun hitungannya seperti itu. Nah, baru syarat yang berikutnya lagi disebutkan di sini tentang ini hadis nomor 630 dari Ali juga. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, laisa fil baqari al-awamili shadaqatun. Sekarang kita bahas tentang harta-harta ini dikeluarkan zakatnya ataukah tidak. Dikatakan dalam hadis Ali mengatakan, untuk sapi yang jadi awamil, sapi yang dipekerjakan. Ada sapi yang mungkin ngangkut barang, digunakan untuk ngangkut barang misalnya. Atau sapi yang disuruh untuk garap sawah. Maka kata Nabi SAW di sini, kata Ali bin Abi Thalib, ini perkataan Ali, sapi seperti ini laisa shadaqah, laisa fi shadaqah, tidak ada zakat untuk sapi tersebut. Walaupun harganya mungkin 20 juta rupiah. Walaupun harganya mungkin 20 juta rupiah. Hadis ini dikatakan rawahu Abu Dawud
dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa Daruqutni dan Imam Daruqutni, warrajih waqfuhu aidan. Yang paling kuat hadis ini cuma perkataan Ali saja. Namun secara sanad hadis ini hasan. Kesimpulannya untuk sapi atau hewan ternak, kemarin kita sudah pelajari zakat dari hewan ternak, syarat yang penting itu apa? Sapi atau kambingnya yang dikeluarkan zakatnya apa yang penting syaratnya? Apa syarat pentingnya? Hanya digembalakan di padang rumput. Berarti nanti pagi-pagi yang punya sapi gembalakan, terus tarik lagi bawa ke kandang. Makanya di padang rumput, dan ini padang rumput yang gratis. Kalau pakannya bayar, untuk makannya sehari-hari itu bayar, tidak masuk. Lalu masuknya dalam hitungan apa? Karena ini ada syarat, maka tidak masuk untuk hitungan. Kalau sapi kemarin nisabnya berapa sapi? Unta berapa ekor? Berapa ekor dulu baru kena zakat? Unta berapa? 5. Sapi 10? 20? Apa 30? 30. Sapi 30 ya. Dilihat lagi. Kambing 40. Jadi ingat kata kuncinya saja. Unta 5 ekor kena zakat. Nisabnya berarti 5. Sapi 30 ekor kena zakat. Kambing 40 ekor kena zakat. Adapun kalau dia tidak memenuhi syarat tadi, maka nanti dilihat sapi ini tujuannya untuk diperdagangkan ataukah tidak. Kalau ini niatannya saya beli sekarang, ini bulan Jumadal Ula, Zulhijjah nanti di akhir tahun Hijriah. Zulhijjah kan akhir tahun Hijriah. Ya, akhir tahun Hijriah, sapi ini di bulan Zulhijjah pas kurban saya jual. Berarti ketika dia pelihara sapi ini, niatan awalnya sudah untuk diperjualbelikan. Andai tidak laku dalam setahun. Sekarang Jumadal Ula, sekarang saya sudah beli sapi, di kurban ternyata belum pas lah saya jual. Dia tunggu tahun depannya lagi. Berarti nanti kalau lewat bulan Jumadal Ula lagi berarti sudah hitungan 1 tahun. Ya, sudah hitungan 1 tahun. Taruhlah ini harga sapi 20 juta. Kita nggak pakai ini sekarang, nggak pakai hitungan 30 ekor tadi. Ini cuma 1 sapi saja. Namun karena niatannya untuk diperjualbelikan, maka masuk zakat barang dagangan. Kalau niatannya tidak diperjualbelikan, masuk hitungan zakat barang dagangan. Karena tadi kan sudah niatkan untuk dijual nanti pas kurban. Ternyata di pas hari raya kurban dia nggak jadi jual. Nanti untuk kurban tahun berikutnya lagi. Berarti ketemu bulan Jumadal Ula tahun 1439 Hijriah, kena zakat atau tidak? Berapa tadi harga sapinya? 20 juta mungkin dia beli sekarang. Besok sudah jadi 25 atau 30. Ya, ini sapi super berarti ya. Nah, berarti nanti ketemu Jumadal Ula 1439 Hijriah. Taruhlah harga sapinya naik, kalau mau dijual ketika itu pas Jumadal Ula tahun besok itu jadi 25. Berarti kena zakat 2,5% dikalikan 25 juta rupiah. 2,5% dikalikan 25 juta rupiah. Berapa berarti? 625.000. Ya kan? 625.000 dia keluarkan zakatnya untuk sapi yang belum laku tadi. Andai nggak punya uang, utang berarti. Nanti pas nanti kurbannya laku, ya, dia bayar untuk ini zakat yang kemarin. Ya, ini untuk zakat yang kemarin. Itu barang dagangan seperti itu karena sudah difungsikan seperti barang dagangan. Sama seperti ini. Sapi ini yang dipekerjakan misalnya digunakan untuk menggarap sawah. Sawah punya hasil atau tidak? Sawahnya punya hasil atau tidak? Punya hasil. Berarti nanti zakatnya bukan diambil dari sapinya yang tugasnya garap sawah, namun zakatnya diambil dari hasil pertanian.
diambil dari hasil pertanian. Kalau hitungannya untuk hasil pertanian, ini nanti ada syarat tertentu juga, yaitu syaratnya yang ditanam itu makanan pokok, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Berarti nanti padi masuk di sini. Misalnya sapi ini digunakan untuk garap sawah yang ditanami padi, maka hasil dari padi tadi nanti kena zakat 5% atau 10% nisabnya. Ini di bawah 1 ton, itu sekitar 700 kg. 7 kuintal berarti. Ya, 7 kuintal. Nah, kalau sudah mencapai itu, hasil panennya misalnya taruhlah 1 ton. Maka kena zakat 5% atau 10%. Kapan dilihat 5% atau 10%-nya? 5% ketika masih ketika itu pakai 5% itu kalau irigasinya itu bayar. Atau dia mesti narik air itu dari sungai, ditarik ke sawahnya itu dengan biaya. Berarti nanti 5%. Namun kalau sawahnya sawah tada hujan, sekali panen taruhlah di atas 1 ton, ya, 1 ton itu hasilnya, maka kalau cuma bergantung pada hujan saja, zakatnya lebih besar karena gratis airnya. Maka ketika itu bayar zakatnya 10%. 10% dari 1 ton berarti berapa? Hah? Berapa? 100 atau 1 kuintal nggih? 1 kuintal itu yang nanti dikeluarkan untuk zakatnya. Nah, jadi untuk sapi ini tidak dikenakan zakat, namun dari hasil pertaniannya nanti diambil zakatnya. Ya, hasil pertanian nanti diambil zakatnya. Kalau panennya tadi di atas 700 kg atau 7 kuintal, misalnya 1 ton, maka 5% atau 10% yang nanti akan diambil. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, an abi an jaddihi. Hadis nomor 631 ini tentang harta anak yatim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waliya yatiman lahu mal. Siapa yang menjadi wali, siapa yang jadi wali untuk anak yatim. Wali di sini berarti dia tugas untuk ngurus anak yatim ini. Entah itu dia punya panti asuhan, entah dia itu jadi ya orang tua asuh untuk anak tersebut tapi di rumah. Anaknya dia beri santunan ketika di rumah. Nah, wali yatim ini yang bertanggung jawab pada anak yatim ini, kata Nabi SAW, falyatajir lahu. Jika punya harta, jika harta itu ada, maka kelolalah harta tersebut. Hartanya diputar. Kata Nabi SAW, wala yatrukhu. Jangan hartanya ini didiamkan begitu saja, dibiarkan begitu saja, hatta ta'akulahu as-shadaqatu. Nantinya zakat nanti yang malah habiskan harta tersebut. Kok bisa? Coba lihat, misalnya anak yatim ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan 20 juta rupiah. Setiap tahun keluar zakat enggak? Setiap tahun keluar zakat atau tidak? Keluar zakat kan? Kalau diambil hartanya ini tidak berkembang, diambil 2,5% terus, 20 juta diambil 500.000. Tahun berikutnya lagi berkurang lagi 19,5 juta, diambil lagi 2,5%-nya lagi. Tahun berikutnya diambil lagi kan, 2,5%-nya lagi, sampai nanti turun sampai 6 juta. Itu gara-gara tidak dikelola. Kesimpulan penting dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ad-Darqutni, walaupun sanad hadisnya itu dhaif, namun maknanya itu benar. Nanti akan saya jelaskan detail. Harta anak yatim di atas nisab tetap kena zakat. Harta anak yatim di atas nisab tetap kena zakat. Kesimpulan yang kedua, jadi misalnya tadi 20 juta rupiah sudah di atas nisab perak, tetap kena zakat. Yang kedua, boleh nggak di sini wali
atau yang bertanggung jawab mengurus harta anak yatim, mengelola hartanya? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh bagi wali yatim. Ingat ya, istilah untuk yatim di sini minimal tidak punya bapak. Kenapa bapak? Karena bapak menjadi pemberi nafkah. Istilah kita itu ada yatim, ada piatu. Di dalam syariat cuma dengan istilah yatim. Ditinggal mati bapaknya yatim, ditinggal mati bapak ibunya juga yatim. Gak disebut yatim piatu. Namun istilah hadis, istilah Quran itu ya yatim. Wala yahuddu ala ta'a ara'aita allazi yukadzibu bidin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim, situ yatim dimaksudkan antara ditinggal mati bapaknya atau kedua orang tuanya itu tidak ada. Itu namanya yatim. Nah, yatim ini hartanya boleh dikelola oleh wali, namun sewajarnya. Ya, sewajarnya. Kenapa tadi boleh dikelola? Biar tidak habis karena zakat. Namun nanti tidak boleh sampai bertindak zalim terhadap anak yatim, terutama untuk hartanya, karena kalau hartanya ini sampai diambil berlebihan, dia kelola namun dia makan lebih banyak daripada anak yatim tadi. Harta anak yatim 20 juta. 19 juta yang kelola itu ambil, 1 juta itu untuk anak yatimnya. Berarti sudah zalim. Ya, ini sudah zalim. Dan beberapa kasus untuk beberapa panti asuhan ada yang seperti itu. Kadang panti asuhan cuma jadi kedok saja. Padahal ini bahaya sekali. Kalau dia menyantuni anak yatim dengan baik, dia dengan Nabi SAW bagaikan dua jari ini, dekat sekali dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Namun kalau zolimi, hukumannya juga berat. Makan hartanya tanpa jalan yang benar, hukumannya juga berat. Nanti ada penjelasan berikutnya insya Allah pada pertemuan berikutnya bi-iznillah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.